Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyamil mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas kelanjutan daripada kitab Qasidah Burdah Muhammad Al-Busiri. Kitabnya demikian ya. Ini biasa dibaca sebagian dari kita setiap malam Jumat, yaitu isinya diantaranya malam hari ini kita akan membahas tentang fasal yang ketiga tentang fi madhi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita akan membahas, saya akan mencoba pembahasan kita malam hari ini pada bait yang ke-37 sampai dengan bait ke-46 ya. Syairnya berbunyi di bait ke-37, da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasim. Da'a ilallah. Da'a artinya da'a yad'u, dakwah, memanggil. Baginda Rasulullah atau beliau Sayyidil Mursalin memanggil kepada Allah, berdakwah menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal mustamsikuna bihi, dan orang-orang yang didakwahi, orang-orang yang selalu mengikuti Rasulullah, dia mustamsik, dia memegang teguh atas dakwah daripada Rasulullah. Mustamsikuna bihablin ghairi munfasim, berpegangnya bihablin dengan tali ghairi munfasim. Ghairi munfasim itu artinya ghairi munqati, yang tidak akan terputus ya. Jadi berpegang erat, dia tidak goyah, tidak akan hari ini dengan yang hari akan datang itu berbeda. Dia selalu al-istiqomah, selalu berpegang teguh apapun keadaannya. Contohnya misalnya tentang sedekah, fisarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan luas atau dalam keadaan sempit dia tetap bersedekah. Baik itu ibadah-ibadah yang lainnya, dia mustamsikuna bihablin ghairi munfasim, dia akan berpegang teguh dengan kuat dan tidak akan terputus walau apapun yang terjadi. Di bait selanjutnya di kitab ini Syekh Busirin mengatakan faqon nabiyuna fi khalqin wa fi khuluqin. Faqo artinya melampaui atau mengungguli. Faqo an-nabiyyin, beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungguli daripada para nabi ya. Fi khalqin wa fi khuluqin, mengungguli apa? Fi khalqin, di dalam khalq itu penciptaannya, fisiknya, wa fi khuluqin, dan juga di dalam akhlaknya. Akhlak Rasulullah itu luar biasa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Rasulullah ini tamma, sempurna, fi khalqin wa fi khuluqin, di dalam penciptaannya, di dalam fisiknya, wa fi khuluqin, baik itu juga dalam akhlaknya, secara akhlaknya. Walam yudanuhu fi ilmin wala qaramin, walam yudanuhu, dan tidak bisa disamakan saja tidak beda, tidak bisa ya, apalagi dilewati oleh para nabi-nabi yang lain, disamakan saja tidak bisa. Fi ilmin, di dalam secara keilmuannya, wala karomin, dan juga secara kemuliaannya. Artinya
Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para utusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Di bait selanjutnya, wa kulluhum min rasulillahi multamis. Wa kulluhum, siapa kulluhum? Kulluhum itu para nabi. Para nabi itu di dunia ini jumlah nabi itu ada 124.000 jumlah nabi. Ya. Dari 124.000 nabi itu semua ilmunya itu bersumber daripada min Rasulillah, daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Multamisun, ya, didapat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghorfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Ya. Ghorfan itu dibandingkan Rasulullah, ilmu 124.000 nabi jumlahnya, jika dibandingkan Rasulullah itu hanya segenggam. Ghorfan minal bahri, hanya segenggam daripada air di lautan. Atau juga au rashfan minad diyami, seteguk daripada air hujan. Ya, jika diumpamakan samudra, air itu di lautan, begitu banyak ilmu dan kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah 124.000 nabi itu hanya bagaikan segenggam atau setetes air hujan saja dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian di bait selanjutnya, wawakifuna ladaihi inda haddihim. Wawakifuna, siapa? Para nabi yang lain yang 124.000 itu mereka berdiri, mereka berhenti. Ladaihi, di mana? Ladaihi, hi-nya kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi itu yang 124.000 berdiri atau berhenti inda Rasulullah, di sisi baginda Rasulullah SAW, inda haddihim. Jadi setiap nabi itu ada batasannya, ya. 124.000 Nabi Adam ada batasannya, Nabi Nuh ada batasannya, Nabi Ibrahim ada batasannya. Contoh batasannya kita bisa lihat seperti kisah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu ketika malaikat Jibril mengantarkan Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Ketika naik ke langit yang kita menghadap baginda Rasulullah, malaikat Jibril tidak bisa sampai ke sana karena ada batasannya. Fi haddihim, ada batasannya. Setiap nabi itu punya batasannya. Nah, ada batas fi haddihim, ada batasannya. Ya, min nuqtatil ilmi au min syaklatil hikami. Bagaikan ini min nuqtatil ilmi. Nuqtatil ilmi artinya ada nuqtah itu titik ilmu. Ini dalam bahasa syair yang nuqtatul ilmi artinya dulu Al-Quran itu turun itu tanpa ada titik. Ya. Bismillah, baknya itu tidak ada titiknya. Ya, tidak ada titik di bawah dua, tidak ada. Semuanya tidak ada titiknya. Di awal turunnya Al-Quran. Kemudian di zaman sahabat ada yang saya lupa itu namanya, di zaman sahabat itu diberilah kemudahan titik-titik. Nah, titik-titik itu adalah untuk memudahkan, ya. Artinya mukjizatnya sebenarnya adalah huruf, bukan titik. Yang inti atau jauhar, inti daripada wahyu itu adalah hurufnya. Huruf tanpa titik bisa nggak? Bisa, tetap bisa dibaca. Tapi titik tanpa huruf tidak bisa, tidak ada artinya apa-apa. Nah, itu yang artinya min nuqtatil ilmi, daripada sebuah titik saja ilmu. Nah, ilmu para nabi yang 124.000 itu jumlahnya dibandingkan Rasulullah bagaikan satu titik saja, bagi titik-titik yang tadi itu. Titik dari huruf hijaiyah. Nah, itulah jadi jumlah 124.000 nabi itu bagaikan titik-titik itu, dan Rasulullah
adalah hurufnya. Ya. Au min syaklatil hikami, begitu dengan syakl. Syakl dalam huruf A ada fathah, ada kasroh, ada domah. Itu pelengkap untuk memudahkan kita di dalam membaca Al-Quran, dalam membaca wahyu. Tanpa harokat Al-Quran tetap bisa dibaca. Ya, cuman sekarang para sahabat itu memudahkan di awal turunnya Al-Quran itu tanpa titik dan tanpa harokat. Nah, ini adalah sebuah ibarat dalam bahasa ini adalah bahasa syair, bahwasanya kemuliaan atau keagungan atau keluasan ilmunya Rasulullah SAW dibandingkan dengan ilmunya para anbiya yang jumlahnya 124.000 itu bagaikan hanya titik atau harokat. Nah, min syaklatil hikami, sebagai pelengkap saja. Ya, itu daripada Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di bait selanjutnya, fahuwalladzi tamma ma'nahu wa surah. Fahuwa, siapa huwa? Huwa di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tamma, sempurna, maknahu adalah fisiknya atau batinnya, maknahu batinnya, wasuratuhu adalah fisiknya, batin fisik dia sempurna. Beliau adalah sempurna. Karena kesempurnaan itu, tsummastofahu habiban bari'un nasami, kemudian dia dipilih oleh Allah sebagai kekasih, ya, sebagai kekasih Allah, Habibullah. Rasulullah SAW Habibullah, Habibullah kekasih Allah. Kalau Musa adalah Kalimullah, kalau baginda Rasulullah Habibullah. Kalimullah artinya yang bisa berbicara dengan dengan Allah, dengan pencipta. Nah, ada yang bertanya, Ustadz, apa bedanya Kalimullah dengan Habibullah? Ya, yang bisa bicara sama Allah dengan Habibullah kekasih Allah. Kalau Kalimullah itu adalah Allah, dia beribadah mencari ridhonya Allah. Kalimullah, dia beribadah mencari ridhonya Allah. Tapi kalau Habibullah, dia zatnya sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang ini sebuah kemuliaan baginda Rasulullah SAW, dianya dicintai. Ya. Kalau Nabi Musa itu masih mencari ridhonya Allah, kalau Nabi Muhammad sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habibullah wal Habibullah Sayyidil Mursalin. Nah, kemudian di bait selanjutnya, munazzahun an syarikun fi mahasinihi. Munazzah itu artinya bersih, suci, terhindar, syarik, tidak ada yang dapat menyamai, ya, fi mahasinihi, di dalam setiap kebaikannya. Apapun yang dilakukan Rasulullah jika dibandingkan dengan para nabi yang lain tidak bisa disamakan, tidak bisa dibandingkan, baik itu kualitasnya dan dari segi apapun itu tidak bisa disamakan. Fajauharul husni fihi ghairu munqasim. Fajauharul husni, inti daripada kebaikan Rasulullah itu ghairu munqasim, tidak bisa terbagi-bagi. Tidak bisa terpecah-pecah. Nah, ini kalau dibahas agak lama waktu kita sebentar ya. Kemudian di bait selanjutnya, da mada'atuhu nasara fi nabiyihim. Artinya tinggalkanlah apa yang didakwahkan, apa yang disebut-sebut an-nasara, orang-orang Nasrani, fi nabiyihim, di dalam nabi-nabinya. Siapa nabinya orang Nasrani? Isa alaihi salam. Para orang-orang Nasrani itu, kaum Nasrani itu mencintai nabinya. Dia melihat banyak mukjizat yang diturunkan oleh Nabi Isa, sehingga dia, wah, ini mengatakan dia di tingkat uluhiyah, ketuhanan, ya. Sehingga akhirnya mengakui bahwasanya Nabi Isa adalah sebagai Tuhan.
Karena manusia yang sempurna. Ini menurut daripada golongan kaum Nasrani. Nah, kita sebagai orang Islam dikatakan di sini madda'athun nasara fi nabihim. Ya, jangan atau tinggalkan engkau walaupun Rasulullah itu sempurna jasadian wa akhlakian, jasadnya, fisiknya maupun akhlaknya, tapi engkau jangan sampai pemahaman ke tingkat Rasulullah itu sebagai Tuhan. Enggak, Rasulullah adalah sempurna, dia sempurnanya sebagai makhluk. Tapi tetap dia adalah makhluk, diciptakan, ada penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia manusia yang sempurna dan dia bukan Tuhan. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Hukumilah bima syi'ta, sesuka hatimu, madhan, dengan madah itu pujian-pujian, sesuka hatimu engkau boleh memuji Rasulullah itu. Apa? Anta kasyams, anta nurun fauqa nurin, anta seperti matahari, sebagai bulan, sebagai apa, penerang. Puji, terserah sesuka hatimu engkau puji. Wahtakim, dan tapi engkau harus ingat ada batasannya. Rasulullah juga sebagai seorang manusia, bukan Tuhan. Kemudian di selanjutnya, wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin. Wansub, dan nasabkanlah dan sandarkanlah ila dzatihi, kepada zatnya. Siapa? Hi-nya kembali kepada zatnya baginda Rasulullah SAW. Ma syi'ta min syarafin, sesuka hatimu di dalam setiap kemuliaan. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min izamin, dan juga sandarkanlah setiap takdir, setiap qadrihi ma syi'ta min azim, dan setiap kebesaran, kemuliaan, keagungan itu kepada baginda Rasulullah SAW. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu had. Sesungguhnya keutamaan baginda Rasulullah SAW laisa lahu had, tidak ada batasannya. Jadi sempurna, mulia, tidak ada batasannya. Kalau nabi-nabi yang lain 124.000 itu ada batasannya, kalau baginda Rasulullah SAW itu tidak ada batasannya. Fayu'rabu anhu natikun bifamin, sehingga yu'rab itu dijabarkan, diuraikannya itu mudah. Inda natiku bifamin, diucapkan sehingga menjadi mudah karena saking tidak ada batasannya. Launa sabat qadrahu ayatuhu izaman, ya, andai saja disandarkan antara mukjizat keagungan dengan kemuliaan, mukjizat dengan kemuliaan baginda Rasulullah SAW, ahyasmuhu hina yud'a darasar rimami, ya, andai saja itu kemuliaan baginda Rasulullah dan mukjizatnya itu bisa menghidupkan manusia yang sudah hancur lebur, yang sudah tulang belulang, itu dengan hanya disebutkan nama baginda Rasulullah SAW dengan mukjizatnya dan keagungannya, itu dapat dihidupkan kembali. Inilah jamaah sholat isya dan sholat tarawih rahimakumullah, Syekh Muhammad Abu Busiri ini madah di dalam pujian-pujian kepada baginda Rasulullah SAW, dan kita sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita sebagai umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain, umatnya baginda Rasulullah SAW. Oleh karenanya pada kesempatan ini banyak-banyaklah kita berterima kasih kepada Rasulullah dengan banyak-banyak bersolawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.